semuanya, selamat pagi, ketemu lagi di channel aku, Cinta Delima Channel. Nah teman-teman yang sudah datang di channel aku, terima kasih, welcome to my channel. Nah oke teman-teman, di video aku kali ini aku mau sekedar sharing ini yang lagi hot news di Hong Kong ya, yang sedang banyak diperbincangkan dan sepertinya menjadi salah satu masalah di kalangan tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja Filipina yang ada di Hong Kong, yaitu tentang dokumen ganda di Hong Kong ID ya. Karena minggu lalu ada anak Filipina yang disidang karena dia namanya itu di Hong Kong ID-nya itu berbeda ya. Jadi mungkin dulu dia pernah ke Hong Kong dengan nama Ani dan ke Hong Kong kedua kalinya dengan nama si Ana. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah itu bagaimana kalau kita memakai dokumen ganda di luar negeri, itu yang pasti ya dapat masalah gitu ya, karena apalagi di luar negeri itu semuanya itu serba clear kayak gitu ya. Jadi mereka tuh juga rajin mengadakan pengecekan data, pemutihan itu. Jadi di situ akan terlihat gitu ya. Jadi biasanya tuh kan kalau dokumen Hong Kong ID-nya itu beda namanya, berbeda namanya ya, otomatis paspornya juga berbeda dong kan. Kita bikin ID Hong Kong itu kan berdasarkan paspor kan, otomatis ya. Itu mungkin sebelum dia terbang ke Hong Kong untuk kedua kalinya atau keberapa kalinya, mungkin dia sempat merubah data paspor di negaranya kayak gitu ya. Nah entah alasan apa kita nggak tahu ya. Nah akhirnya setelah ada pengecekan dari pihak pemerintah Hong Kong, nah itu akhirnya ketangkep bahwa dia itu memiliki perbedaan nama, jadi seperti dokumen ganda gitu ya. Nah itu kan kalau di Hong Kong, di luar negeri itu juga itu kan bahaya banget, dan itu tentu saja kriminal gitu ya. Ditakutkan kita itu memiliki dokumen ganda untuk melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita gitu ya. Yang jelas itu kayak nggak bagus banget gitu ya. Aku nggak bisa ngomongnya gimana ya, nggak enak gitu. Nah di sini kan banyak juga teman-teman Indonesia itu yang galau karena mungkin ada di antara mereka juga yang pernah mengganti nama kayak gitu ya. Nah di sini tuh mereka juga terkadang mereka nyari informasi ke YouTube, mereka tanya-tanya ke organisasi yang sudah berpengalaman dan tahu tentang ini gitu ya. Nah mereka tuh kadang terlalu galau ya. Sebenarnya nggak usah terlalu galau juga ya. Kita lihat kita koreksi diri kita sendiri aja, apa kita melakukan dokumen ganda, kita pernah mempunyai dokumen ganda ketika kita datang ke Hong Kong kayak. Nah seperti yang aku bilang tadi, kalau dokumen Hong Kong ID-nya itu namanya itu ganda, berarti dulu dia pernah kesini dengan nama si A, lalu dia kesini dengan nama si B, itu otomatis kan itu kan dari paspor ya, dia ada melakukan perubahan paspor di Indonesia kayak gitu ya, sebelum akhirnya dia datang ke Hong Kong lagi untuk bikin ID yang sesuai dengan paspor yang sekarang kayak gitu ya. Itu karena alasan apa aku nggak tahu juga ya kayak gitu. Yang jelas seperti itu tuh ada ya gitu. Nah di sini mereka tuh bingung ya, kadang tanya apa aku dulu begini apakah aku nanti akan dipenjara ya. Pasti ya kalau di Hong Kong tuh kalau itu kriminal itu kita akan dipenjara atau didenda juga ya. Selain dipenjara juga didenda, itu juga melalui persidangan kayak gitu ya. Nah di sini kan dia tanya tanya itu tadi, kalau aku dokumennya ganda bagaimana sebagainya ya. Kita lihat diri kita sendiri aja. Memang kalau kita pernah melakukan ya, nggak ada yang bisa menjamin kamu tuh bisa lolos, nggak akan dicek, nggak akan kena rahasia, itu kita nggak tahu ya, nggak ada yang bisa menjamin ya gitu. Contohnya kayak aku juga di sini, aku sih nggak pernah pakai dokumen ganda ya, dokumen aku cuma satu gitu. Nah tapi in case ada apa-apa kita juga nggak ngerti kayak gitu. Nah di sini kalau ada anak-anak yang galau, yang mungkin dulu pernah berapa puluh tahun yang lalu pernah ganti Hong Kong ID, pernah ganti nama gitu, terus dia tanya bagaimana tahun ini, apakah aku bisa lolos dari pengecekan Hong Kong ID dan sebagainya, itu ya nggak ada yang bisa menjamin ya siap-siap aja kalau kita pernah melakukan hal itu, karena nggak ada yang bisa menjamin dan nggak ada yang bisa menolong kayak gitu. Makanya ini aku kasih tahu teman-teman ya,
teman-teman itu kalau ke luar negeri, kalau sudah pernah ke luar negeri, contohnya ke Singapura, ke Malaysia, pokoknya kemanapun ini saran pribadi dari aku ya, karena aku juga dulu dari Singapura. Untuk dokumen aku pergi ke Hong Kong, aku mau yang sama dengan dokumen paspor aku yang dulu. Jadi aku nggak mau ada yang dirubah sedikit pun kayak gitu ya. Jadi dokumen aku yang dari Singapura itu, paspor aku bawa ke PT. Jadi aku terbang ke Hong Kong pakai nama dan pasporku pakai nama yang dari Singapura. Jadi nggak ada yang aku rubah sama sekali. Ya karena saya tahu, karena dokumen aku yang aku bawa ke luar negeri itu kan paspor. Nah, paspor itu nanti akan dipergunakan juga untuk bikin Hong Kong ID, dokumen kita di Hong Kong kayak gitu. Aku rasa di negara lain juga sama ya, kita berdasarkan paspor gitu ya. Nah, setelah itu kan, kenapa saya mau sama ya? Karena saya tahu konsekuensinya kalau kita sudah pernah ke luar negeri menggunakan data si A, data kita namanya contohnya Ana, lalu kita kembali lagi dengan nama Ani, itu berbeda, itu kita akan dapat masalah dan nggak ada jaminan kita nggak akan dapat masalah gitu ya. Jadi teman-teman, ini saran aku buat teman-teman yang mau ke luar negeri yang sudah memiliki biodata dokumen seperti paspor dari manapun, dari negara sebelumnya dia ke luar negeri, pakailah dokumen yang sudah pernah kita bawa ke luar negeri sama plek. Jangan diganti-ganti sedikit pun, termasuk satu huruf di nama pun jangan diganti ya. Tanggal lahir juga jangan diganti. Kenapa? Karena dokumen itu, dokumen luar negeri itu nanti yang akan kita pakai di luar negeri untuk tinggal, untuk dapatkan visa, untuk bikin Hong Kong ID. Jadi kalau dokumen kita luar negeri itu kita ganti, yang akan bermasalah kita di negara penempatan. Contohnya di Hong Kong ya, di negara Hong Kong masalah kita karena dokumen itu kita pakai di negara penempatan. Ya seperti Hong Kong contohnya, bukan di Indonesia kayak gitu ya. Nah, kalau apa namanya, kalau akte kelahiran, kalau ijazah, surat izin keluarga sebagainya itu kan dipakainya di Indonesia ya, di PT Indonesia untuk membuat dokumen kita yang seperti untuk sebagai rujukan buat dokumen kita gitu ya. Tapi itu kan pakainya di Indonesia, bukan di luar negeri. Nah, tapi kalau kita sudah pernah ke luar negeri, pakailah data yang sama yang seperti pernah kita gunakan di luar negeri, karena itu demi keamanan kita di negara penempatan. Ya ingat bahwa negara-negara penempatan kita itu adalah negara modern yang semuanya hukumnya itu ketat dan di situ clear banget ya. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Jadi teman-teman itu harus hati-hati sekali ya menggunakan data di luar negeri. Jangan pernah menggunakan data yang tidak sama yang pernah kita pakai, apalagi untuk datang di negara yang sama, itu jelas banget kita bakal kena masalah gitu. Jadi kalau teman-teman yang merasa pernah ganti nama dan sebagainya ya, siap-siap aja dapat giliran bakal kena masalah ya, karena itu memang kalau di luar negeri bilang dokumen kita itu adalah punya kita, jadi kita yang harus hati-hati gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan pihak lain loh, karena pihak lain itu kan ya bukan kita gitu ya. Kita sendiri yang punya dokumen, yang kita harus tahu bagaimana ketentuannya. Jadi kita juga bakal dibilang kena masalah itu kan karena kita kelalaian dokumen ya. Kita nggak begitu ya, kita ya harus mereka ya yang kena masalah ya kita gitu. Yaitu kalau teman-teman misalkan ada masalah seperti itu ya koreksi diri aja, yang tentunya siap-siap kalau memang kita memang terkena rahasia gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa tanyakan sama organisasi-organisasi di Hong Kong atau teman-teman yang sudah paham tentang dokumen di luar negeri ya. Nanti akan sedikit dikasih pengarahan gitu, bukan dibantu gitu nggak ya, karena kita nggak bisa membantu karena itu haknya pemerintah negara setempat ya gitu. Jadi kita hanya memberikan pengarahan sedikit kayak gitu ya. Kita hanya ya itu tadi, ngasih tahu sedikit, cuma nggak bisa membantu bakal lolos apa enggak, itu tergantung mereka gitu ya. Tergantung teman-teman juga nanti di persidangan bagaimana gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman itu tadi saran aku ya, jangan pernah menggunakan dokumen kita yang lain ketika kita sudah pernah ke luar negeri.
Jadi gunakanlah dokumen yang sama. Dulu pernah kita ke luar negeri sebelumnya ya, jangan diubah-ubah satu kata pun ya gitu. Nah, semoga sharing-sharing dari aku ini bermanfaat ya. Dan teman-teman tentunya hati-hati dengan dokumen kita, dan ingat, dokumen yang ada di luar negeri kita adalah dokumen yang akan kita pakai untuk di luar negeri, untuk dokumen kita di luar negeri, bukan untuk di Indonesia. Jadi berusahalah untuk yang aman ya, sesuai dengan ketentuan negara penempatan kita ya. Jadi jangan semaunya, jangan asal diganti, karena ini bukan masalah dokumen ini kalau di luar negeri nggak bisa kita ganda-gandakan ya. Jadi itu yang teman-teman harus take attention banget. Oke ya, sekian dulu sharing-sharing dari aku. Kita ketemu di next video. Bye!